Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sania Umrotu Nuriyati dengan NIM 2007016177 akan memaparkan tentang kajian biologis anak dan remaja berkebutuhan khusus. Seperti yang kita tahu, anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus secara permanen atau sementara sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Mansun Gok mendefinisikan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Menurut Dini Ratri Desiningrum, istilah pemahaman anak berkebutuhan khusus dilihat dari konteks, ada yang bersifat biologis, psikologis, dan sosiokultural. Faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus bisa dilihat dari waktu kejadiannya, dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu prenatal, perinatal, dan paskanatal. Yang pertama ada masa prenatal, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal, yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan, bisa karena terbentur kandungannya atau jatuh sewaktu hamil, atau bisa saja karena si ibu mengkonsumsi makanan atau obat yang dapat mencederai janin, dan bisa juga karena janin yang kekurangan gizi. Sebab yang pertama bisa karena infeksi kehamilan, gangguan genetika, usia ibu hamil yang muda ataupun yang terlalu tua, keracunan saat hamil, penyakit menahun seperti TBC, infeksi karena penyakit kotor yang bisa menjadikan tubuh ibu lemah dan mudah terkena penyakit lainnya. Yang selanjutnya bisa karena toksoplasmosis, trakoma, dan tumor yang merupakan penyakit kronis. Yang selanjutnya karena faktor resus, anoksia prenatal, kekurangan oksigen pada jalur bayi. Jenis resus dari ibu cukup menentukan kondisi bayi. Selanjutnya bisa karena pengalaman traumatik yang menimpa pada ibu. Dan yang terakhir bisa karena penggunaan sinar X, yang radiasi sinar X dari USG yang berlebihan atau ronsen, atau terkena sinar alat-alat pabrik. Itu bisa menyebabkan kecacatan pada bayi karena merusak sel kromosom janin. Yang masa selanjutnya ada perinatal. Terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Misalnya kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan, lahir prematur, berat badan lahir rendah, infeksi karena ibu mengidap sifilis. Yang pertama bisa karena proses kelahiran lama, prematur, dan si bayi kekurangan oksigen. Bayi postmatur atau terlalu lama dalam kandungan dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Hal ini terjadi karena cairan ketuban janin yang terlalu lama jadi mengandung zat-zat kotor yang membahayakan bayi. Bayi yang prematur atau lahir lebih cepat bisa berakibat kecacatan, apalagi ketika bayi mengalami kekurangan berat badan ketika kelahiran. Bayi lahir di usia matang, yaitu kurang lebih 40 minggu, jika memang sudah sempurna pertumbuhan organnya, terutama otak. Selanjutnya bisa karena kelahiran dengan alat bantu. Alat bantu kelahiran meskipun tidak seluruhnya dapat menyebabkan kecacatan otak bayi atau brain injury, misalnya menggunakan vakum dan tang verlosing. Selanjutnya bisa karena pendarahan. Pendarahan pada ibu bisa terjadi akibat plasenta previa, yaitu jalan keluar bayi yang tertutup oleh plasenta, sehingga ketika janin semakin besar, maka gerakan ibu dapat membenturkan kepala bayi pada plasenta yang mudah berdarah, bahkan sangat membahayakan ketika bayi dipaksa lahir normal dalam kondisi tersebut. Yang selanjutnya bisa karena kelahiran sungsang. Kelahiran sungsang yang dimaksud adalah apabila bayi lahir dengan kaki atau bokong, bahkan tangan yang keluar duluan. Si ibu bisa saja melahirkan dengan sungsang tanpa alat bantu apapun, namun resiko bayi saat lahir menjadi cacat karena kepala yang lebih lama dalam kandungan, dan bisa berakibat kematian pada bayi dan ibu. Yang selanjutnya bisa karena tulang ibu yang tidak proporsional, karena ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang pinggul atau tulang pelvik dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Selanjutnya ada masa paskanatal. Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai, kurang lebih usia 18 tahun. Yang pertama bisa karena penyakit infeksi bakteri, bisa karena virus, diabetes mellitus, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang, radang telinga, malaria tropicana. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit-penyakit kronis yang jika terkena pada bayi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak, karena terkait dengan pertumbuhan otak di tahun-tahun pertama kehidupan. Yang kedua bisa karena kekurangan zat makanan. Gizi dan nutrisi yang sempurna sangat dibutuhkan bayi setelah lahiran. Yang selanjutnya
bisa karena kecelakaan. Kecelakaan pada bayi, terutama pada area kepala, dapat mengakibatkan luka pada otak atau yang disebut brain injury. Karena otak, sebagai organ utama kehidupan manusia, jika mengalami kerusakan, maka dapat merusak pula sistem atau fungsi tubuh lainnya. Selanjutnya bisa karena keracunan. Racun yang masuk dalam tubuh bayi, jika daya tahan tubuh bayi lemah, maka dapat meracuni secara permanen. Racun yang menyebar dalam darah bisa dialirkan pula ke otak dan menyebabkan kecacatan pada bayi. Selanjutnya ada jenis dan penjelasan biologis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra. Terdapat berbagai penyebab dan jenis kerusakan penglihatan yang bisa terjadi sejak masa prenatal sebelum anak dilahirkan, pada proses pelahiran maupun pasca kelahiran. Kerusakan penglihatan sejak lahir disebut congenital blindness, yang dapat disebabkan oleh keturunan infeksi yang bisa ditularkan oleh ibu saat janin masih dalam proses pembentukan di saat kehamilan. Yang kedua ada tunarungu. Penyebab terbesar menurut Graham, tunarungu disebabkan oleh abnormalitas genetik, bisa dominan atau resesif. Beberapa kondisi genetik menyebabkan kondisi ketunarunguan sebagai abnormalitas primer, dan sekitar 30% kasus tunarungu adalah bagian dari abnormalitas fisik dan menjadi sebuah sindrom. Selanjutnya ada tunadaksa. Ada beberapa macam sebab yang dapat menimbulkan kerusakan pada anak sehingga menjadi tunadaksa. Kerusakan tersebut ada yang terletak di jaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang, serta pada sistem muskuloskeletal. Jika dilihat dari waktu terjadinya, kerusakan otak dapat terjadi pada masa sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir. Yang selanjutnya ada tunaganda. Yang termasuk anak tunaganda antara lain, yang pertama ada tunanetra tunarungu, kedua ada tunanetra tunadaksa, ketiga ada tunanetra tunagrahita, yang keempat ada tunanetra tunalaras, yang kelima ada tunanetra kesulitan belajar khusus, yang keenam ada tunarungu tunadaksa, yang ketujuh ada tunarungu tunagrahita, yang ke-8 ada tunadaksa tunagrahita. Salah satu penyebabnya bisa karena sindrom genetika atau kromosomal. Yang pertama ada sindrom Cheng. Anak-anak dengan sindrom Cheng biasanya lahir normal, namun karena masalah jantung, pernapasan, dan hormonal menyebabkan terhambatnya proses penyerapan nutrisi ke dalam tubuh, yang akhirnya menghambat perkembangan dan bisa membuat kegagalan kemampuan mental. Yang kedua ada sindrom Usher, menyebabkan gagal berfungsinya kemampuan mendengar dan retinitis pigmentosa. Yang terakhir ada sindrom Down, disebabkan oleh masalah kegagalan transfer genetika yang pada beberapa kasus juga menyebabkan buta dan tuli. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.